Teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam doa malam hari ini. Tentu kita tahu bahwa berdoa berarti bercakap-cakap. Namun satu hal yang paling sulit adalah menemukan kata-kata percakapan yang berkenan pada Tuhan. Matthew Henry berkata begitu, ya, doa paling sulit menemukan kata-kata yang bisa berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab jelas memberitahu dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman maka tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Jadi doa kita harus dengan iman. Cuma yang menjadi masalah, imannya siapa? Kalau iman kita kadang-kadang kita ngotot untuk suatu permohonan, nah doa kita bisa salah juga. Marilah kita mau belajar dalam doa malam hari ini, supaya doa-doamu tidak terkendala, sehingga engkau bisa menerima ya berkat-berkat yang luar biasa, baik rohani maupun jasmani. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, ajar kami berdoa. Sebab itu juga yang diminta oleh murid-muridmu. Murid-muridmu tidak pernah berkata, ajar kami berkhotbah, ajar kami menyembuhkan orang, tapi ajar kami berdoa. Karena doa adalah kunci, hubungan adalah kunci. Oleh karena itu kami mau menyembah Engkau sehingga Roh-Mu menuntun dan kami menemukan kata-kata yang bisa memperkenankan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya.
titik yang paling sukar, itulah waktu Yesus di Taman Getsemani. Dan dia harus berkata, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dan itulah doa yang paling luar biasa. Mari dengan hatimu, kerinduan Tuhan, aku mau menurut kehendak Tuhan. Tolong kepada kami, beri Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami bisa benar-benar menghayati dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, amin Tuhan. Dan biar itu kerinduan dari semua kami pendoa Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami. Amin Tuhan. Ajar kami mencintai Kau. Membalas kasih-Mu Tuhan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Amin. Membalas kasih-Nya. Ku mau belajar, ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Biar pujian yang keluar dari hati kami memperkenankan hati-Mu. Kami mau mencintai-Mu ya Tuhan. Karasana kuniki, haleluya, haleluya, haleluya. Sangkarabatone kera segita. Soratana karabasai. Oh Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Patuh seketa rapaku. Kami mau belajar membalas kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu itu luar biasa. Itu mengherankan kami. Karena Engkau Allah yang mau menjadi manusia, rela menderita, memposisikan sama dengan kami. Itulah kasih-Mu Tuhan. Dan kami katakan heran kasih-Mu, heran. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Yesus cintaku. Oh heranlah. Oh heran-heranlah. Amin. Sangat mengherankan kami Tuhan. Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Yesus cintaku. Oh heran-heranlah. Rasakan kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir dalam hatimu. Nyanyikan dengan imanmu. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Yesus cintaku. Oh heranlah. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Yesus cintaku. Oh heran-heranlah. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Yesus cintaku, serukan dengan hatimu. Oh
heranlah. Oh heranlah, sebab ku tahu Yesus cintaku. Mengherankan kasih-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mau memuji Engkau. Kasih-Mu heran Tuhan. Oh Yesus. Karasa namaku. Engkau yang sudah mengangkat kami. Oh Jesus, Jesus. Inalamasana karamataramasya. Oralamasini kita. Eran kasih-Mu Jesus. Yesus, 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 Yesus. Amin Tuhan. Amin, 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 amin. Sangat mengherankan kami. Sehingga spirit kami berglori, glory, 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 glory. Kami berglori, Yesus. Kami berglori. Oh heran, oh heran, sebab ku tahu Yesus cintaku. Oh heran, oh heranlah, sebab ku tahu Yesus cintaku. Sangat mengagumkan Allah mau jadi manusia, dan bukan manusia yang terhormat, tapi manusia yang hina. Sangat mengherankan karena dia dipuja-puja di sana, tapi di bumi dia dicela, dia diumpat, dia dikata-katai, tapi tetap mencintai. Dan itu sangat mengherankan. Karena itu mari kita mau belajar tentang hatinya Yesus. Dan khususnya imannya Yesus. Surat Yakobus pasal 2 bicara tentang bagaimana Yesus memandang manusia. Karena itu dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, jangan engkau mempunyai iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kemuliaan dengan memandang muka. Nah ini kunci ini. Jadi iman kita harus adakan pembaruan
Ya harus kita buang model iman. Imanku, imannya kita. Itulah sebabnya kalau kita berdoa ngotot ya. Dengan kehendak kita untuk mendapat karena keinginan kita. Tapi bukan imannya Yesus. Saudara-saudaraku, jangan kau mempunyai iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kemuliaan itu dengan memandang manusia. Karena itu dalam bagian yang berikut ini kita mau belajar bagaimana iman Yesus dinyatakan. Bagaimana? Dengan saling membantu. Lihat gambar ini. Orang yang paling bawah mengulurkan tangan. Dia berkata, saya gak kuat. Saya perlu dibantu. Ya, dan dengan cara saling membantu ini, orang yang paling bawah pun bisa dinaikkan. Apalagi digandeng dengan kekuatan. Mungkin kalau sendiri gak kuat. Tapi oleh karena bersama-sama bisa saling membantu. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita mau belajar bagian yang pertama ini, yaitu dari ayat 14 sampai 17. Ya, bagaimana pernyataan iman yang sejati. Jadi iman itu kadang-kadang bisa imannya kita bukan iman yang sejati, tapi iman kehendak kita. Nah, pernyataan iman sejati. Ya, itu kita baca dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Dan resep iman sejati itu iman plus. Dan saya tambah plus. Ya bintang 5 begitu. Kalau kita ke hotel bintang 1, bintang 2, ada bintang 5. Jadi iman kita mesti menanjak seperti imannya Bapak Abraham sampai iman yang sempurna. Nah, itu sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Ya, saudaraku, mari kita mau belajar hal ini. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 berbunyi, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ya, kita berhenti di sini dulu, betapa pentingnya iman ini. Kenapa, Karena iman ini dikatakan menyelamatkan. Wow. Karena itu jangan cuma iman kita untuk mendapat materi. Ya, itu kadang-kadang kita sudah bersuka cita. Tapi harus iman yang menyelamatkan. Dan kata Tuhan, apa gunanya? Jika seorang mengatakan dia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman model begitu itu menyelamatkan dia? Nah, ini kita mesti pikir ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang duniawi, yang memburu hanya untuk hal-hal lahiriah. Bukankah kita mengikut Yesus yang paling penting itu adalah keselamatan jiwa kita. Yaitu kita mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan berkata, jikalau ada seorang saudara yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, lalu kita berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Ya, apakah iman yang model begitu? Karena itu dilanjutkan ayat yang berikut ini terus. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya,
Di sini penekanannya yaitu iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya imannya itu mati. Jadi kalau iman cuma di mulut tapi tanpa perbuatan, iman itu mati. Lalu saya mulai memikirkan, Tuhan coba kasih contoh iman yang mati itu gimana? Ya, dengan sekejap Tuhan kasih itu tuh, lihat itu. Manusia kan aku umpamakan sebagai pohon, ya. Dan ingat khotbah-khotbahku yaitu menabur. Ada yang jatuh di jalanan, ada yang di batu, ada yang di semaduri, ada yang di tanah baik. Dan yang jatuh di batu jalan langsung dimakan burung, itu kita tidak akan bicarakan. Itu banyak orang Kristen yang begitu, dengar firman Tuhan hilang gitu aja. Tapi ada yang bertumbuh, jadi betul bertumbuh, bahkan menerima dengan sukacita dikatakan. Tapi waktu terik matahari lalu layulah kering. Kenapa? Karena akarnya dikatakan tidak dalam. Ataupun dalam tapi mati. Kenapa mati? Tidak menyentuh air. Karena akar ini fungsinya merambat ke bawah terus untuk menyedot air itu. Ya. Karena itu Tuhan berkata dalam Kolose 2 ayat 7, Dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kenapa mati? Ya karena tidak berakar pada sumber air hidup. Dan air hidup itulah firman. Jadi kalau kita tidak kembali kepada firman yang memberi hidup, mati. Ya. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang berkenan. Mungkin perbuatan menurut iman kita, tapi bukan imannya Yesus. Ya. Namun ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat ini? Banyak orang memakai ayat ini dan mereka ngotot, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu surat Yakobus ini dulu pernah mau dikeluarkan dari kanon. Karena mereka berkata ini kok bertentangan dengan ajaran Paulus. Kami lebih pegang Paulus, pokoknya punya iman pasti selamat. Karena di sini katakan oleh kasih karunia, jadi bukan oleh perbuatan. Kamu itu jangan sombong perbuatanmu. Yang penting itu kasih karunia. Nah ini ajaran saya katakan sekali lagi yang tidak seimbang. Kenapa mereka ngotot begitu? Karena Paulus itu menekankan, membandingkan saudaraku iman dengan perbuatan hukum Taurat. Jadi Paulus memberitahu kamu dibenarkan dan diselamatkan tanpa perbuatan Taurat. Tapi Yakobus berkata, kamu harus melakukan dengan perbuatan iman. Jadi baik Paulus maupun Yakobus tidak bertentangan. Tapi banyak orang lebih suka ya dengar yang pertama tadi itu Efesus 2, itu bukan hasil usahamu, keselamatan bukan hasil usahamu, bukan. Pokoknya kamu percaya dapat anugerah. Sehingga orang yang punya konsep ini biasanya tidak mau push gitu ya, mau ngotot gitu. Ya. Ngapain doa panjang-panjang? Ngapain berpuasa? Sudah selesai, it is finished.
Mereka berkilah begitu, sudah dikerjakan oleh Tuhan. Padahal yang disebut iman yang hidup itu harus merambah iman itu menjadi harap, menjadi kasih. Nah, jadi iman yang berkembang terus. Karena itu iman yang penting itu iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau kita belum mencapai kasih, belum mencapai hidup kekal. Karena surat Yohanes berkata, jikalau orang mengasihi maka dia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena itu kita mesti punya doktrin yang sehat. Jangan sekedar cuil-cuil yang kita ambil yang kita suka. Karena itu mari kita minta Tuhan hidupkan rohku. Jangan mati. Pulihkan kami Tuhan. Curahkan Tuhan hujan rohmu. Basahi sekarang hati yang gersang ini. Haleluya. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti, amin, berikan kini, lalu ku bersyukur menyembahmu. Oh, curahkanlah mari saudara, dambakan curahan air Roh Kudus. Supaya hatimu tidak keras, tanah yang baik adalah tanah yang lembut. Berikan kini Tuhan. Supaya kami bisa bersyukur. Ku bersyukur menyembahmu. Ada tanda jikalau orang beriman, apapun yang dia alami, dia bisa bersyukur. Nah, itu tandanya. Dan kau bisa begitu kalau betul-betul firman itu mendarat dan hidup. Karena itu mari kita mohon Tuhan, curahkan hujan rohmu Tuhan. Curahkan Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhanku. Amin, amin. Hujan rohmu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersyukur
nyanyikan dengan permohonanmu. Curahkan Tuhan. Yes. Ya Roh Kudus. Kunjungi setiap hati umat-Mu. Yes Tuhan. Amin, amin. Kami menunggu lipai Tuhan. Berikan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Lalu ku bersyukur menyembahmu. Oh curahkanlah hujan Roh-Mu. Amin, amin Tuhan. Yes, Lord Jesus. Hati gersang ini Tuhan. Oh Jesus. Amin, amin Tuhan. Lalu ku bersyukur menyembah. Lalu ku bersyukur. Lalu ku bersyukur. Lalu ku bersyukur. Menyembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada kasih setiamu. Sikaramatone kita. Mitu rasaku rasereke. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, syukur. Shikara bala 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 bala. Kiara masyakara bala 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 bala. Shikara bala 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 shikara bala. Shikaramatara shikaramatore rasamatara bala bala bala. Shikarabala bala 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 bala. Shikarabala shikaramato. Yesus Yesus. Bersyukur, bersyukur.
kami puji nama-Mu. Kami berglori, jiwa kami memuliakan nama-Mu. Roh kami bersuka cita. Yes Lord. Amin, amin, amin. Roh kami berglori, glori, 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 glori. Oh glory. Glory, 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 glory. Masone ketara mas. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kita mesti sadar, iman kita bisa mati. Kenapa iman mati? Karena rohnya mati. Kenapa rohnya mati? Kata Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Kalau kita berdosa lalu kita diinsafkan, kita enggak sadar, kita bisa terputus, itu namanya mati. Itu mengenai roh. Karena itu 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan, aku berkata-kata, ya, sebab aku punya roh iman, roh percaya. Jadi perlu roh percaya, roh iman. Ini bicara tentang spirit, bukan jiwa. Karena itu iman itu bertolak belakang, beda besar dengan namanya positive thinking. Positive thinking itu jiwa, pikiran positif, pikiran itu jiwa. Ini beda besar. Jadi kita mesti hati-hati dengan penyusupan orang-orang yang berkata, yo pikiran positif, pikiran. Nah, kita anak Tuhan akan punya pikiran positif kalau lebih dulu punya iman yang hidup. Ya, yang penting itu iman kita, bukan pikiran. Ya, karena itu kita mesti berpikir sesuai dengan iman, bukan beriman sesuai pikiran. Nah itu positive thinking. Jangan ya, kita mesti berpikir sesuai dengan iman kita. Mazmur 119 ayat 149 berbunyi, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Hidupkanlah aku. Nah, bagaimana saudara bisa hidup rohmu? Pertama dengan dengar, ya. Jadi kita perlu menyuarakan Tuhan itu sampai dengar permohonan kita. Tuhan hidupkan aku, hidupkan aku.
Berarti saudara mesti berdoa. Ya. Dan doamu itu harus sesuai dengan kasih setianya. Yaitu anugerah. Kata kasih setia itu seringkali kasih setia itu mestinya anugerah. Ya. Saudara, jadi kita mesti berdoa sesuai dengan kasih setianya. Di mana kasih setia Tuhan? Dia nyatakan di atas kayu salib. Karena demikian besar kasih Bapa, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk disalib. Karena itu pikiran kita mesti kembali kepada salib Kristus. Jikalau hatimu sudah hambar, ayo kembali kepada salib. Pandang pada Yesus. Ya, dan bukan hanya pandang Yesus tuh, tapi akui dosa-dosamu. Jangan cuma pandang Yesus dan kasihannya. Tidak, sudah nggak perlu nangisi Yesus. Tuhan kata, jangan kamu menangisi aku. Tuhan tegur wanita-wanita yang mengiring dia. Mereka nangis, oh waduh Yesus, kenapa engkau begini? Yesus menoleh dan berkata, hei putri Yerusalem, jangan kau menangisi aku, tangisilah dirimu. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak pernah nangisku dalam doanya. Doa kok nangis, itu tanda kelemahan. Bukan. Kita mesti nangisi diri kita kok masih belum bisa memenuhi hukum Tuhan yang full. Nah itu mesti kita tangisi. Dan kata Tuhan, hati yang hancur itu paling indah. Doa dengan hati yang hancur itu sangat berkenan di hadapan Allah. Jikalau orang bisa hancur hati, Allah cepat datang, karena orang itu merendahkan diri. Akui dosa-dosamu. Dan bukan hanya akui, tapi bertobat. Karena apa, kalau kita nggak bertobat, kembali lagi berdosa. Kita mesti bertobat. Jadi kita mesti kembali pada Tuhan. Dan lihat, kita bukan hanya melihat salib Tuhan. Kita mesti melihat setelah Yesus disalib, dia naik ke sorga. Untuk apa dia naik ke sorga? Untuk mencurahkan Roh Kudus. Ini penting. Inilah kekuatan penghiburan. Dan ada janji, ya, bagi orang yang ingin pulih. Tuhan berkata dalam Sakaria 1 ayat 3 berkata demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan siapa yang semesta bicara, alam. Siapa yang bicara? Tuhan semesta alam. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, diulangi, maka aku pun akan kembali. Luar biasa. Tuhan semesta alam artinya Tuhan dengan seluruh pasukan sorga akan datang kembali kepadamu, membackup engkau yang lemah, mungkin yang sakit, yang mungkin problem, yang mungkin sudah berkata hopeless. Engkau ada Tuhan semesta alam. Tuhan yang punya langit, Tuhan yang punya pasukan sorga. Dan malaikat-malaikat ini akan diutus oleh Tuhan, menolong pada saudara yang mau berseru, yang mau berdoa, yang mau menjerit pada Tuhan. Ya, tadi katakan sesuai dengan
kasih setiamu, yaitu salib tadi. Sekarang ditambahi tadi kalau kita baca sesuai dengan hukumnya, ya. Saya balikan, tadi katakan, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi kita ini berdoa, Tuhan tolong saya sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, ini doa kita. Hidupkanlah aku, rohku hidup kembali sesuai dengan hukum-Mu. Nah, sesuai dengan hukum-Mu. Ya. Ini artinya kita mesti kembali kepada hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi imani bahwa Tuhan semesta alam ini mampu memulihkan damai, sukacita, segala perkara yang dicuri oleh iblis. Tuhan kata, aku balikan. Engkau akan mengalami kepulihan total. Total recovery. Bagi saudara yang sakit, mungkin engkau sakit, rindukan engkau mendapat pemulihan kesehatanmu. Saya sudah alami, berkali-kali saya sakit berat. Saya dulu pernah sakit jantung yang cukup berat, setahun keringat dingin terus. Waduh, sampai bisa seperti diperas. Waktu menikah dengan istri saya mulai melihat, aduh, ya tengah malam basah kuyup. Waktu sedang saya suka pergi ke tempat istri saya naik bis sampai di Pingit, mendekati Temanggung, ini keringat dingin turun dari kepala saya, basah kuyup. Saya pulang, saya balik, saya nggak jadi, ya, ke tempat istri saya pulang kembali. Semacam itu, Tuhan pulihkan, mampu Dia. Dia Tuhan semesta alam, berseru, sesuai dengan kasih setiamu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, ini janji-Mu. Kami mau pegang janji-Mu. Karena itu Tuhan minta kepada kita, ayo balik, balik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah pada Allah. Kembalilah pada anugerah Allah. Kembali saudaraku. Allah mau memberikan anugerah, kembali pada anugerahnya. Kembali, kembali. Kembalilah. Yes, kembali. Akui kesalahanmu. Yes Tuhan. Bekerja dengan firman-Mu Tuhan.
Amin, amin. Yes, kembali. Kembali pada salib. Amin, amin. Setia, kembalilah pada Allah. Kembali. Amin, kembali saudaraku. Kalau engkau kembali, Dia pasti kembali padamu. Angkat salib. Amin. Kembali. Kembali, saudaraku, bertobat. Amin. Dia baik. Jesus. Ambil keputusan. Tinggalkan dosamu. Kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Kembali pada Allah. Mari ambil keputusan kembali. Dan berseru pada Tuhan. Tuhan, aku mau kembali. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau dipulihkan. Jesus. Dan biar kita semua mendengar suara ini dan mengambil tindakan. Oke, saat ini pun aku mau balik, bertobat, tinggalkan yang salah. Aku mau perbaiki hidupku. Aku mau, Tuhan, minta maaf, minta ampun dari dosa-dosaku. Dan aku percaya kasih setiamu cukup bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sesuai dengan hukum-Mu, maka Engkau akan berlaku sebagai Tuhan semesta alam. Tuhan, terima kasih. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong Tuhan semuanya. Dan kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan. Tolong pemerintahan kami, Tuhan. Kedangkan tangan-Mu turut bekerja. Pakai semua pimpinan negara kami, dari Pak Presiden, Menteri, aparat manapun, Tuhan, yang bekerja. Engkau beri hikmat, akal budi, dan supaya negara kami negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami tadakan tangan kami. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Dan siap yang percaya berkata bersama, amin.